warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kejulo. Perkenalkanlah, nama saya Nur Hidayati, guru dari SDN 1 Kejulo, Kecamatan Suling, Kabupaten Banyuwangi, CGP Angkatan 7 Banyuwangi. Di sini saya akan mendiseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang budaya positif adalah untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari saya melakukan tindakan ini yaitu untuk mewujudkan murid dengan karakter profil belajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah gotong royong, yang keempat adalah berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, yang keenam adalah berpikir kreatif. Untuk yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Murid itu kita ajarkan, kita sebagai guru yaitu menuntut siswa untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sebagai guru adalah sebagai teladan, role model. Kita kalau beriman kita akan ditiru oleh siswa. Kita akan berakhlak mulia, kita akan berperilaku positif akan ditiru oleh siswa. Yang kedua adalah mandiri. Murid itu setidaknya harus bisa mandiri, bukan mandi sendiri, yaitu murid itu tidak ketergantungan kepada guru. Setidaknya di rumah itu murid itu bisa belajar sendiri. Apa yang kita ajarkan kepada siswa, yaitu bisa melakukannya sendiri. Yang ketiga adalah bergotong royong. Siswa di sini adalah bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau ada kebersihan, bekerja sama. Kalau ada masalah apapun di kelas itu bisa bergotong royong, bekerja sama dengan teman yang lain. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Maksudnya di sini berkebinekaan global adalah dengan cara kita kalau upacara bendera itu bersifat nasionalisme, yaitu kita menghargai jasa para pahlawan dengan cara yaitu menyanyikan lagu-lagu wajib tentang kepahlawanan atau yang melaksanakan tentang sifat-sifat pahlawan yang kita dapat ditiru oleh siswa. Yang kelima adalah bernalar kritis. Siswa di sini dituntut dalam profil belajar Pancasila, yaitu siswa harus bernalar kritis, yaitu berpikiran kritis. Harus bisa menyeleksi apa yang budaya yang datang ke negara kita, apa-apa yang bersifat positif harus bernalar kritis terhadap anak didik. Yang keenam adalah dalam profil Pancasila kreatif. Murid di sini harus mempunyai ide, gagasan. Di sini kita sebagai guru harus juga mempunyai kreatif agar kita ditiru oleh anak didik kita. Melalui penerapan budaya positif dengan mewujudkan keyakinan kelas, yaitu berisi nilai kebajikan universal dengan melibatkan secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan mereka paham akan manfaat melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Keyakinan di kelas di sini adalah berisi nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Itu latar belakang tentang budaya positif. Materi yang saya presentasikan nanti adalah satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Menurut APB 1, pembelajaran yang berintegrasi pada kemampuan literasi. Di sini ada literasi adalah membaca, kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi. Di sini siswa dianjurkan untuk tidak gaptek. Kalau siswanya tidak gaptek, gurunya harus lebih dari siswanya. Yang kedua adalah penerapan pembelajaran
lagi berpikir kritis. Yang kedua adalah kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi di sini adalah kita sebagai guru yang ada di sekolah harus bisa berkolaborasi dengan pihak. Sebenarnya kalau kita itu muridnya kita harus bisa. Yakin, kudu bisa. Di sini hanya menuntun anak agar tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu, sebagai manusia bermasyarakat. Memberikan mereka kesempatan dan fasilitas mereka dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Guru harus menjadi teladan. Di sini lagi kita itu sebagai teladan, sebagai model sekaligus sebagai mentor dari siswa di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Semboyan dari Raja Dewantoro yaitu ingasa sumtu modal ingmatio mangkal solo kemudian dayami. Kita sebagai pendidik harus bisa memberikan ide, semangat, motivasi agar peserta didik menjadi anak yang kreatif, inovatif, dan semangat melaksanakan belajar karena tuntutan dari kita sangat diperlukan untuk tumbuh kembang demi masa depannya nanti. Tuntunan yang baik menjadi anak yang baik pula. Di sini kita sudah tahu ya, kita kalau mengajarkan yang baik-baik pasti akan ditiru oleh peserta didik yang baik pula. Padahal Raja Dewantoro mengenai padi diibaratkan ya olehnya seperti anak didik. Anak didik ibaratkan padi dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani guru yang menyebarkan benih, menyebarkan ilmu, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman yang lain. Berarti kita itu harus memahami karakter didik, memahami minat apa yang dimiliki oleh peserta didik. Lagi-lagi kita tidak menuntut kalau kita menanam padi pasti hasilnya akan padi. Kalau kita menanam jagung hasilnya akan jagung. Kalau kita memberikan anak didik itu yang terbaik, pasti anak didik akan mengikuti kita, yaitu baik pula. Beliau juga menegaskan bahwa petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk dan hal lainnya, karena niat anak begitu beragam dan berbeda-beda. Tidak boleh membedakan, berarti kita itu tidak bisa membedakan antara itu anaknya orang kaya atau orang miskin yang kita ajar. Kalau orang kaya ya kita spesialkan, tidak. Sekarang itu sama mendapatkan pendidikan yang baik di sekolahnya yang kita ajarkan. Dari pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa Ki Hajar Dewantoro terhadap filosofi padi dan anak dalam pendidikan mempunyai keterkaitan atas pertumbuhan kecerdasan anak pada minat pendidikan. Di sini Ki Hajar Dewantoro yaitu ingin anak kita, peserta didik kita yaitu menjadi anak yang cerdas, anak yang mempunyai itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin bisa dijawab, apabila tidak melakukannya, contoh tidak membawa tugas yang diberikan oleh guru. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid juga bertanya, contoh, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh kita dalam bidang ekstra, kalau kita melakukan apa yang saya dapatkan? Mungkin ini termasuk juga motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, murid akan bertanya, akan jadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Ini termasuk juga motivasi internal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia bertujuan untuk mempertahankan suatu kehidupan dan kesehatan manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua keamanan, yang ketiga cinta dan kasih sayang, yang keempat harga diri, yang terakhir adalah kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Yaitu kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini juga sebagai kebutuhan sandang, pangan, papan. Kita itu membutuhkan yaitu sandang, pangan, papan,
sekarang itu bukan hanya pangan dan pakaian, juga kebutuhan primer seperti juga kebutuhan mobil contohnya. Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari Maslow. Kebutuhan meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan kasih, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama cinta dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak, karena cinta dan kasih sayang orang tua akan berpengaruh pada perilaku dan lingkungan sosial anak atau remaja. Berarti kita itu yang juga dibutuhkan adalah kita kalau anak itu terbawa dari rumahnya, anak itu sudah membawa masalah, pasti di sekolah juga akan bermasalah. Berarti kita itu termasuk cinta dan kasih sayang itu bisa digunakan untuk dalam hal yang telah kamu lakukan. Kalau kamu melakukan seperti apa konsekuensinya? Yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Kontrol di sini saya adalah posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, bisa posisi teman, bisa memantau. Dengan demikian, bila sewaktu-waktu terjadi kedua posisi tersebut akan diperlukan. Ini saya ada contoh tentang 5 kontrol dari restitusi. Mohon disimak. Tugas, maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Di sini. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore lagi kerja di warung, jadi kan tempat kerja tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Ya, di sini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer, kita bekerja sama dengan siswa. Ya, itu adalah contoh dari kontrol. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dengan menentukan kelas yang diinginkan sehingga murid lebih bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Untuk menumbuhkan komunikasi efektif atau aturan antara murid dengan guru. Di sini keyakinan. Apa perbedaan keyakinan kelas itu juga disebut dengan kesepakatan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat kita dengan siswa. Kalau peraturan itu adalah aturan yang harus dibuat oleh guru. Kita bisa menerapkan contoh kesepakatan kelas 6. Sudah saya katakan itu adalah contoh kesepakatan kelas 6. Contoh di sini adalah selaku untuk menjaga kebersihan kelas kita harus yaitu saling menghargai dan menghormati. Yang selanjutnya adalah melaksanakan piket kelas Bu. Kesepakatan kelas itu dibuat antara saya dengan siswa, contohnya di kelas 6. Bisa dipraktekkan di kelas lain. Ini ada sebuah contoh video tentang kesepakatan kelas. Dibuat oleh bersama murid. Nanti kita juga disepakati murid tersebut akan melakukannya. Kesepakatan di
dibuat bersama akan dilaksanakan juga bersama-sama. Keyakinan keras contohnya. Contohnya, hadir sebelum jam 7, melaksanakan tiket kelas, atau tidak nanti saat pembelajaran. Kalau kita sepakati bersama-sama, murid itu akan melaksanakannya. Pasti sudah. Sudah saya praktekkan di kelas 6, ternyata sangat berguna sekali. Nanti kan dia yang membuat, tapi dia kan tidak akan melanggarnya, kan dibuat oleh bersama-sama. Datang tepat waktu, peduli lingkungan. Ya, ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya sudah. Untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Langkah-langkahnya segitiga restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Calon guru penggerak dapat menerapkan segitiga restitusi tidak hanya guru penggerak. Semua guru kalau menerapkan segitiga restitusi akan apa? Akan menjadi berupa siswanya dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Maksudnya murid yang merdeka adalah tidak ada paksaan dari guru atau yang lainnya. Di sini ada contoh tentang segitiga restitusi. Ini tadi ada siswa di salah satu SD, dia membuang sampah sembarangan. Kita bisa juga menerapkan segitiga restitusi di sini. Yaitu 1, menanyakan tentang memvalidasi identitas. Apa yang mereka lakukan, perbuatan yang dilakukan tapi benar atau salah. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa alasannya melakukan hal tersebut? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seharusnya apa yang kita lakukan kalau kita ada murid yang bersalah tadi? Kita tanyakan keyakinannya, seharusnya apa yang kita harus lakukan. Itu tadi tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mempraktekkan di dalam kelas masing-masing dan berguna untuk semuanya di lingkungan positif sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia.
pisangnya yang besar. Davi. Bisa berhenti nanti dilanjutkan lagi. Apa namanya? Sudah ya, Eka? Apa? Tidak makan dalam kelas. Tidak makan dalam kelas, bisa ditempel di sini. Tidak makan dalam kelas. Siapa lagi yang sudah? Saya Ya, bagaimana? tidak kelontengan di dalam kelas. Tidak kelontengan atau tidak bermain. Nah, jangan kelontengan bahasa selanjutnya adalah bermain. Ayo, silakan maju. Ini nulisnya ya. Ayo, siapa lagi yang sudah? Siapa lagi ayo? Tidak bermain dalam kelas. Tidak bermain dalam kelas sudah disebutkan tadi, ada apa ya, sudah maju ayo. Tidak bermain dalam kelas. Ya. Ayo siapa? Ayo Cika. Bagaimana? Tidak boleh ramai jika tidak ada. Iya, tidak boleh ramai jika tidak ada gurunya. Tidak boleh rame jika tidak ada gurunya. Bisa. Kalau yang pulang bisa ambil. Kalau yang pulang bisa ambil. Siapa lagi? Ayo yang sudah. Ya. Oh, tidak boleh makan di dalam kelas. Ayo silakan. Taruh di sini. Ini kita buat kesepakatan bersama. Kalau sudah ditulis di sini berarti kita harus melaksanakan. Apalagi? Ayo piket yang berhubungan dengan piket ya. Piket. Berapa? Ayo. Tidak boleh jajan saat bel masuk. Bisa ayo taruh di sini. Ayo. Gimana? Harus mengerjakan PR. Ayo boleh. Itu kesepakatan kita kelas bersama-sama. Wes, ini wes kesepakatan bersama ini ya. Tidak harus mengerjakan PR. Ayo. Tulisnya jauh miring. Bisa pulang bisa ambil. Apa lagi? Ayo. Tidak boleh keluar saat pelajaran. Oh, tidak boleh keluar saat pelajaran, boleh taruh di sini. Bu, saya harus piket kelas. Harus piket kelas, ayo. Nah, kemarin karena ada hukuman jadi sekarang harus piket kelas ya. Ini kan. Boleh sudah. Ya, gimana? Tidak boleh keluar jika belum istirahat. Iya, boleh. Tidak boleh keluar jika belum istirahat. Betul. Nah, ayo. Ujian kelas tanggung jawab warga kelas. Oh iya, betul. Kebersihan kelas tanggung jawab warga kelas. Ayo lagi, yang kurang bisa ambil lagi di sini. Ayo. Mungkin ada ide lagi untuk kesepakatan kelas hari ini. Ayo ini kan bisa ambil atau jika bisa ambil kertasnya nanti bisa ditempel. Ayo. Tidak boleh bermain di sawah. Oh, tidak boleh bermain ke sawah. Bermain itu menyeluruh ya, tidak boleh bermain di dalam kelas tidak ada gurunya. Bisa bermain di sawah atau kalau jam tidak kosong atau tidak istirahat tidak boleh bermain. Ayo. Mungkin ada lagi. Ayo. Tidak boleh bermain. Ayo, ini ada yang tambahan. Mungkin ada ide kudunya apa ya? Kudunya nih kelas itu bagaimana ya? Ayo, Iqbal. Tidak boleh ramai saat pelajaran. Iya, tidak boleh lagi saat pelajaran. Nanti tadi sudah tidak apa-apa, dipasang lagi tidak apa-apa. Ayo, ada lagi? Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan dalam kelas, tidak apa-apa ya ditempel saja. Ayo, apalagi peraturan yang ada di kelas, kebersihan kelas, tanggung jawab kita bersama, apalagi? Ayo, Tidak boleh makan Ya. saat ada pelajaran. apa? Tidak boleh makan saat ada pelajaran. Tidak boleh makan saat ada pelajaran. Ayo, diambil lagi, boleh dipasang. Ayo, kesepakatan kita kelas bersama-sama ini. Ayo, Pak Tano nggak apa-apa lah. Dia tidak melanggar kesepakatan kelas, boleh. Ayo, kamu pasang di sini. Ayo, ada ide lagi.
Ada ide lagi? Harus saling tolong menolong sesama teman ya. Bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama. Apalagi ayo. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh bertengkar, berkelahi. Ayo. Apa lagi? Sudah ya, bisa kita kesepakatan kelas yang kita buat seharusnya bagaimana? Ya. Harus mengatur anggotanya ketua kelas. Nah, ini kritik buat ketua kelas. Semua yang ada di kelas mentaati peraturan yang ada. Ya. Saling menghargai. Ayo. Ya, harus menolong dan kerjasama bisa. Sudah ada. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Di sini ada sudah ada tulisannya kesepakatan kelas harus kita laksanakan. Paham ya? Kita sudah buat kesepakatan kelas untuk kedepannya kita harus mematuhi kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maryuni, Kepala Sekolah SD 1 Penjulo. Ini kami sudah melaksanakan pengimbasan dari CGP yang bernama Bu Nur Hidayati. Dengan adanya pengimbasan ini, mudah-mudahan nanti CGP kami yang bernama Ibu Nur Hidayati bisa membawa perubahan-perubahan yang ada di sekolah kami. Yang pada pengimbasan ini dengan judul modul budaya positif. Jadi perubahan-perubahan nanti ini bisa ke paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Oleh karena itu mohon pengimbasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan perubahan-perubahan ini nanti bisa kita lihat yang sesungguhnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Panji Primadana dari SD Negeri 1 Penjulo, Kabupaten Banyuwangi. Saya merupakan rekan teman sejawat dari Bu Nur Hidayati, di mana beliau kemarin mendiseminasikan paparan tentang modul budaya positif, di mana dari paparan tersebut berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin belajar, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, dari paparan beliau saya memahami dan juga mengerti yang akan saya implementasikan di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 5 di SD Negeri 1 Penjulo ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Nur Hidayati bermanfaat bagi semua guru, terutama untuk saya yang dapat menunjang kegiatan belajar di kelas. Mungkin itu yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.